Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Senang menyapa saudara-saudara sekalian di pagi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kehidupan kita, mari kita menyempatkan diri sejenak untuk bersaat teduh, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan semalam-lamanya kita telah diberikan kesempatan untuk beristirahat, dan bahkan pada hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan untuk melanjutkan segala aktivitas kehidupan kita di sepanjang hari ini. Untuk itu, mari kita katakan kepadanya, kita menyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kami waktu yang indah untuk kami beristirahat. Tuhan telah menjaga kami dalam peristirahatan kami. Dan bahkan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan nyatakan lagi kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang keberkatan untuk melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami mohon urapan kasih karunia Tuhan, curahan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami aplikasikan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini sesuai dengan renungan harian Toraja yang telah ditentukan dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 hingga 21 berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan-Mu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Dalam perikop kita hari ini, dalam Filipi pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat-nasihat kepada Jemaat. Dan menjadi tema perenungan kita pada hari ini yaitu kewargaan dunia versus kewargaan surga. Jika dalam bahasa Toraja dikatakan Pak Tondokan lan Lino versus Pak Tondokan Dau Suruga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun manusia yang lahir ke dalam dunia ini tentu memiliki suatu identitas, entah itu nama, dan tentunya juga memiliki kewarganegaraan sebagai salah satu identitasnya. Seperti saya yang berdomisili di negara Indonesia, maka kewarganegaraan saya adalah kewarganegara Indonesia. Dengan adanya identitas yang jelas, maka orang akan tahu dari mana ia berasal. Sama dengan pembacaan kita hari ini, di mana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada salah satu jemaat, yaitu jemaat Filipi, dan menyatakan secara tegas bahwa identitas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup sebagai kewargaan di dalam surga. Itu jelas pada ayat yang ke-20. Identitas ini yang seharusnya kita pegang. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai kewargaan di dalam surga, hidup kita tentunya harus memberi sebuah teladan dan bukan sebagai seteru salib Kristus. Seteru sama dengan musuh. Berarti kita itu harus hidup dengan memberikan sebuah teladan dan bukan sebagai musuh dari salib Kristus itu sendiri. Tentunya saudara-saudara tahu apa ini? Ini merupakan salah satu identitas yang wajib kita miliki di Indonesia, yakni KTP, Kartu Tanda Penduduk, yang memuat beberapa biodata lengkap kita termasuk nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Tetapi saya fokus kepada satu poin, yaitu agama. Di sini di KTP saya tertulis jelas agama Kristen. Karena saya memang beragama Kristen, saya memeluk agama Kristen. Kadang orang berkata seperti ini, loh, dia kan agama Kristen, kok kehidupannya nggak Kristen? Itu sudah Kristen KTP, banyak sekali. Tapi saya tidak ingin menghakimi kita bahwa saya adalah orang yang baik-baik saja, orang yang suci, tidak. Saya pun mengakui bahwa dulunya saya adalah orang yang kotor, hidup dalam kenajisan, tetapi itu dalam masa lalu. Dan sekarang saya bertekad untuk kembali ke jalan yang benar, ingin dilahirkan kembali di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi ternyata mereka sebenarnya adalah seteru salib Kristus. Mereka sebenarnya adalah musuh-musuh salib Kristus, termasuk musuh terhadap rancangan dan tujuannya. Dibandingkan dengan pengakuan mereka bahwa katanya mereka adalah umat Kristus yang sejatilah, orang yang beriman kepada Kristus, tetapi hidup mereka merupakan bukti yang lebih jelas tentang siapa mereka sesungguhnya. Matius 7 ayat 20 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi bukan dari perkataan kita, tetapi dari tingkah laku kita lah, maka orang akan menilai bahwa oh, berarti ini orangnya seperti ini, ini si A ini seperti ini, seperti itu. Ya, kembali ke fokus pembacaan kita. Rasul Paulus menggambarkan bahwa mereka yang hidup sebagai seteru Kristus, hidupnya itu atau tingkah laku kehidupannya itu hanya berfokus pada hal-hal yang duniawi saja. Itu jelas pada ayat yang ke-19. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama, menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Mereka tidak memikirkan apapun di luar perut, di luar selera-selera nafsu jasmani mereka. Yang kedua, mereka bermegah di dalam aib mereka.
Mereka tidak hanya berdosa, tetapi juga membangga-banggakan bahkan bermegah di dalam hal yang seharusnya mereka merasa malu akan hal itu. Dan yang ketiga, mereka hanya peduli pada hal-hal duniawi. Kristus datang dengan salibnya, bahkan disalibkan untuk menyelipkan dunia bagi kita dan kita bagi dunia. Yang keempat, hidup mereka akan berakhir dalam kebinasaan. Terlihat menyenangkan, namun fana, dan itu membawa kepada sebuah kebinasaan. Karena dunia ini memandang salib sebagai hal yang rendah dan tidak memiliki nilai. Namun sebagai kewargaan di dalam sorga, maka kita memandang salib Kristus sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang sangat berharga yang harus kita pertahankan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Sebab kita mencari juru selamat dari sorga, karena dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sebab pada kedatangan Kristus yang kedua, kita menantikan dengan pengharapan pasti untuk hidup bahagia dan berada dalam kemuliaannya. Ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sekarang kita masih hidup dalam dunia ini, masih berpijak di atas bumi yang katanya bulat. Namun bukan berarti bahwa kita harus hidup sama seperti dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini untuk menjadi berkat, menampakkan identitas kewargaan kita sebagai kewargaan di dalam sorga yang terus memberi dampak yang baik kepada sesama, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh ciptaan Tuhan, terhadap binatang, tumbuhan, dan semuanya. Tantangan tentu saja akan ada dan pasti akan ada, terus ada, bahkan menghadang kita untuk maju ke depan, untuk melakukan atau menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dalam menjalani kehidupan kesetiaan kita kepadanya. Namun, satu yang pasti bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan iman kepercayaan kita, membuat kita tetap kokoh berdiri, memperjuangkan identitas kita sebagai kewargaan surga, sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya. Dan ketika Ia datang, Tuhan mendapati kita, mendapati saya, kamu, kita semua tetap setia kepadanya. Pertanyaan bagi saudara, apakah kamu ingin menjadi kewargaan dunia? Ataukah kamu ingin menjadi kewargaan surga? Pilihan itu ada di tangan saudara-saudara sekalian, dan mari tentukan pilihanmu sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita tutup renungan singkat kita hari ini dengan menyanyikan Selidiki Aku Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Hello.